Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai nasib tenaga honorer di tahun 2024 ini, yaitu syarat tenaga honorer masuk database BKN. Ternyata harus memenuhi 5 hal ini. Untuk lebih detailnya silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer ternyata harus memenuhi 5 syarat agar bisa masuk dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Syarat yang wajib dipenuhi tenaga honorer itu tertuang dalam surat Menpan RB nomor B-M/M/M-M-M-M-M-M-M/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 
berisi informasi mengenai pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan tenaga honorer merupakan tindak lanjut berlakunya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Surat tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa tenaga honorer harus segera diselesaikan penataannya. Salah satu penataan yang dilakukan pemerintah adalah pendataan tenaga honorer melalui database BKN. Akan tetapi, tidak semua tenaga honorer masuk dalam kategori pegawai yang didata dalam BKN atau masuk dalam database BKN. Pendataan ini dimaksudkan agar melakukan pemetaan tenaga honorer di lingkungan instansi masing-masing, sehingga tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Kemenpan RB menetapkan 5 ketentuan agar tenaga honorer dapat masuk dalam pendataan. Yang pertama yaitu pegawai yang akan didata merupakan tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer tersebut mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Itu artinya honorer tersebut bukan melalui atau pembayarannya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik dari individu maupun pihak ketiga, atau
pembayaran tenaga honorer tersebut dari pihak ketiga. Syarat selanjutnya adalah tenaga honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, tenaga honorer yang akan didata telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Selanjutnya syarat yang terakhir yaitu tenaga honorer berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu tenaga honorer semuanya, kita berdoa saja supaya ada kebijakan baru mengenai kesempatan dalam seleksi P3K 2024 ini berpihak kepada semua tenaga honorer, yaitu baik di database BKN maupun non-database BKN, supaya dapat mendapatkan keadilan semuanya dan dapat diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru mengenai rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu mengenai 5 syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga honorer agar masuk dalam pendataan BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.